Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azrul Rusadi dari Prodi S1 Teknik Mesin. Saya di sini bertugas sebagai presentator, sedangkan teman saya Adam Muat sebagai dokumentator. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang diagram fasa Fe3C, di mana diagram ini menentukan temperatur yang akan dinaikkan secara lambat dan juga akan diturunkan secara lambat untuk mendapatkan hasil campuran yang baik antara Fe dan C, yaitu Fe sebagai besi, C sebagai karbon. Di mana pada diagram ini dapat kita lihat pada garis horizontal yang biasa disebut juga dengan garis abesis, ini menunjukkan temperatur yang akan kita gunakan dalam proses pencampuran atau pelarutan ini. Di sini temperaturnya sampai dengan 1600 derajat Celcius dari diagram yang saya ambil. Sedangkan untuk garis vertikal yang biasa kita kenal juga dengan garis ordinat, di sini menentukan presentasi dari karbon. Presentasi dari karbon yang akan kita campurkan ke dalam Fe tersebut. Oke, saya akan lanjutkan saja. Mungkin sampai situ aja antara keterangan dari diagram ini, yaitu tentang garis horizontal dan garis vertikal. Oke teman-teman, untuk penjelasan 4 fase peleburannya atau 4 fase pencampurannya, kita langsung rekam ke laptop saja biar lebih jelas saja gambarnya. Oke, pertama untuk 4 fasenya sendiri dibagi menjadi 4, yaitu fase alfa, fase gamma, fase beta, dan juga fase liquid. Pada fase alfa, dia memiliki campuran karbon yang sangat rendah, bahkan mendekati nol campurannya, yaitu berkisar di antara 0,008% pada suhu 0 derajat Celcius. Ini sangat rendah ya teman-teman. Jadi dia memiliki campuran karbon yang cukup rendah. Jadi sifat bendanya di sini masih bersifat elastis atau ulet, dan juga masih bersifat magnetis. Nah, pada suhu 912 derajat Celcius, dia memiliki campuran karbon yang agak meningkat sekitar 0,02% saja. Untuk pada tahap berikutnya, yaitu campuran antara besi alfa dan juga gamma, dia memiliki presentasi sekitar 0,77% karbon dengan titik paling rendah titik didihnya 727 derajat Celcius dan titik didih paling tingginya berkisaran 912 derajat Celcius. Di sini merupakan campuran antara besi alfa dan juga besi karbon dari tabel yang kita lihat. Sedangkan untuk Y sama Y plus F plus C merupakan campuran antara besi gamma dan juga besi dan juga karbon. Di sini memiliki titik didih berkisaran 727 derajat Celcius sampai dengan titik didih mencapai dengan 1495 derajat Celcius, dan presentasinya berkisaran antara 0,77% sampai dengan 2,11%, atau bisa juga sampai dengan 6,70%. Ini merupakan campuran karbon tertinggi. Sedangkan untuk Y murni atau campurannya berkisaran 2,11% dari 0,77% sampai dengan 2,11% campuran karbon, dia memiliki titik didih berkisar sampai dengan 1495 derajat Celcius. Ini merupakan gamma austenite. Sedangkan untuk beta memiliki titik didih yang lebih tinggi lagi berkisaran sampai dengan 1538 derajat Celcius, bahkan mendekati liquid untuk fase beta. Pada fase beta sendiri dia memiliki, teman-teman saya lupa tadi, pada gamma besinya sudah bersifat non magnetis, tapi dia masih memiliki sedikit keuletan, tapi sudah tidak bersifat magnetis. Sedangkan untuk di beta, dia sama sekali tidak memiliki sifat magnetis dan juga sama sekali tidak ulet. Tapi benda kerja ini bersifat sangat keras tapi rapuh. Di situ mungkin perbedaannya. Sedangkan jika suhu peleburannya berkisar antara 1538 derajat Celcius sampai dengan seterusnya atau melebihi 1538 derajat Celcius, maka fase tersebut akan membentuk liquid atau berupa cairan. Ya, sering kita lihat juga pada besi tuang. Di sini besi itu akan dicetak karena dia berupa cairan, dimasukkan ke dalam malnya, akan dicetak, dan besi itu akan terbentuk dengan sempurna pada suhu 727 derajat Celcius, yaitu dia mengalami penurunan suhu dari suhunya pada
pada suhu liquid yang berkisar 1538 derajat Celcius sampai dengan 1600 ataupun lebih, dia akan menurun secara lambat sampai dengan 727 derajat Celcius, ataupun ke bawahnya lagi suhunya, dia akan menjadi besi yang sangat campuran besi yang baru, ataupun udah menjadi besi lagi, bukan menjadi liquid lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ini akan menjadi pelajaran lagi ke depannya. Itu saja dari kami berdua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.